Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Berjumpa lagi bersama dengan saya untuk merenungkan kembali firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Mengarahkan Pikiran, yaitu Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terjemahan lain dari ayat di atas, membiarkan natur kita yang berdosa mengendalikan pikiran kita itu mengarah pada kematian, tetapi membiarkan roh mengendalikan pikiran kita menuntun pada kehidupan dan kedamaian. Pernahkah kita menyadari bahwa pikiran kita tidak selalu melakukan apa yang kita perintahkan? Terkadang pikiran kita memiliki pikirannya sendiri. Terkadang pikiran kita melenceng ke arah yang tidak kita inginkan. Saudaraku yang terkasih, saat kita perlu berdoa, pikiran kita melenceng. Ketika kita ingin merenungkan firman Tuhan, pikiran kita ingin berkelana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, ketika ini terjadi, setiap pikiran. Terdapat di 2 Korintus 10 ayat 5. Apa artinya saudaraku? Kata Yunani yang digunakan dalam ayat itu secara harfiah berarti kita memenjarakan pikiran, kita menaklukkannya, kita mengendalikannya. Itu hanya mungkin jika kita menggunakan dua senjata yang dimiliki setiap orang percaya yang bersedia bagi mereka, yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan. Pertama, kita perlu mengenali kekuatan roh Tuhan di dalam diri kita. Tanpa Dia, kita tidak berdaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus, sifat berdosa kita mengendalikan pikiran kita dan akan selalu membawa kita ke arah yang salah. Tetapi ketika Roh mengendalikan kita memiliki kekuatan yang kita butuhkan untuk menawan setiap pikiran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang kedua, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8:31-32. Orang suka mengutip bagian kedua dari bagian itu, tetapi sangat sedikit orang yang mengutip bagian pertama yang mengatakan kita harus belajar dan menaati firman Tuhan. Banyak orang menginginkan kebebasan tanpa kebenaran Tuhan. Pada kenyataannya tidak ada kebebasan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran tanpa firman Tuhan. Apa yang menjadi renungan kita, atau apa yang kita harus renungkan pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang mau kita renungkan pada pagi hari ini adalah, mari semakin kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengisi pikiran kita dengan kebenarannya, semakin mudah untuk mengarahkan pikiran kita ke arah yang benar. Tidak ada satu manusia pun sanggup mengendalikan sifat dosa di dalam dirinya. Manusia sudah diperbudak dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membebaskan dan memerdekakannya. Mengabaikan Tuhan dan firman-Nya hanya akan membuat hidup kita makin menderita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan mengajak kita untuk selalu berada dalam posisi Tuhan, dan kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan juga di pagi hari. Kita jangan selalu membuat hal-hal sesuatu di luar apa yang Tuhan kehendaki, tetapi mari kita selalu berada dalam posisi Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam aturan Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, atau renungan kita pagi hari ini, memberkati kehidupan saudara dan saya untuk memulai segala aktivitas kita di pagi hari yang indah ini.
dan sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.